Ya, pemirsa, COVID-19 telah membawa banyak sekali dampak, mempengaruhi aktivitas hingga perekonomian kita. Dan peran kita sangat dibutuhkan agar kita bisa melewati tantangan ini bersama. Dan saat ini salah satu yang bisa kita lakukan adalah dengan mendukung para UMKM sebagai tulang punggung ekonomi bangsa. Telah hadir bersama kita Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Selamat pagi, Pak Jokowi. Pagi. Terima kasih Pak, suatu kehormatan Bapak bisa hadir bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Terima kasih. Iya, Pak Presiden nanti akan memberikan sambutan sekaligus juga berdialog langsung dengan para pelaku UMKM. Tapi sebelumnya mari kita saksikan bersama sebuah video yang berikut ini. Jika kau punya ruang untuk menunjukkan yang kau banggakan, sediakan juga ruang untuk masa depan. Dengan banggakan buatan mereka, saudara sebangsa kita sendiri, beli produk mereka yang berani menantang nasib, bertaruh demi wujudkan mimpi, yang dari tetesan keringatnya melahirkan karya, banggakan bangsa. Dengan gigih beradaptasi dalam era digital ini, yang tiap berusahanya menjadi tiang-tiang kita memajukan negeri, yang karyanya jadi simbol perjuangan negeri. Bersama-sama jaga ekonomi. Jadilah pejuang untuk negeri. Berikan ruang untuk masa depan bangsa dengan bangga buatan Indonesia. Iya, baik pemirsa, era digital ini membuat kita merasakan banyak sekali kemudahan ya. Nah, era digital juga telah mempengaruhi cara kita untuk bertransaksi dan memenuhi kebutuhan. Untuk itu, ini saatnya era digital juga kita manfaatkan untuk mendukung UMKM kita demi kemajuan Indonesia. Dan selanjutnya mari kita saksikan bersama sambutan dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Kepada Bapak Jokowi, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kita tahu seluruh dunia tengah berjuang melawan pandemi COVID, dan saat ini banyak negara, ada 213 negara menghadapi situasi yang sulit. Perekonomian dunia mengalami tekanan yang berat dan setiap negara berjuang untuk menyelamatkan rakyatnya agar tidak terpapar, sekaligus menyelamatkan rakyatnya agar ekonominya tidak terkapar. Dalam kondisi seperti ini kita harus mampu tumpu pada kekuatan kita sendiri, berdiri di atas kaki sendiri. Kita harus mampu menyelesaikan masalah dan tantangan kita sendiri, tantangan di bidang kesehatan maupun tantangan di bidang sosial ekonomi. Kita harus melihat lagi apa yang menjadi kekuatan kita. Sekali lagi, apa yang menjadi kekuatan kita dan apa yang menjadi kelemahan kita. Yang kurang, yang lemah, tentu saja harus kita segera perbaiki, dan yang menjadi kekuatan harus kita manfaatkan. Saya bersyukur negara dan bangsa kita memiliki banyak kekuatan, banyak karya-karya hebat, banyak produk-produk yang berkualitas yang kita hasilkan, yang lahir dari tangan saudara-saudara kita yang memiliki talenta-talenta yang hebat. Pandemi tidak menghalangi kita untuk berkreasi, keterbatasan justru mendorong kita untuk tetap berinovasi, mendorong kita bertransformasi, menggali potensi diri dan menciptakan peluang-peluang. Di bidang kesehatan, untuk mempercepat penanganan COVID-19, kita telah berhasil mengembangkan PCR test kit, rapid diagnostic test atau RDT, kemudian ventilator, dan mobile BSL-2.
Dan kita harapkan ini pada akhir Mei ini semua inovasi-inovasi tersebut sudah bisa diproduksi secara massal. Sehingga kita tidak tergantung lagi kepada produk-produk impor dari negara lain. Selain di bidang kesehatan, banyak lagi karya-karya dan produk-produk Indonesia yang membanggakan. Produk-produk industri kreatif kita bagus-bagus, desain dan kualitasnya tidak kalah dengan produk-produk luar negeri. Banyak produk-produk bermutu, berkualitas yang dihasilkan oleh para industri rumahan kita, para petani kita, para nelayan kita, yang dihasilkan oleh industri dalam negeri kita. Produk-produk ini harus menjadi kebanggaan kita, menumbuhkan kepercayaan diri kita sebagai sebuah bangsa yang besar, bangsa yang bangga terhadap hasil karya bangsanya sendiri, bangsa yang bangga pada kreativitas dan inovasi. Karya-karya semua anak bangsa ini harus kita apresiasi, harus kita hargai, harus kita dukung, harus kita beri ruang seluas-luasnya, harus kita manfaatkan dan kita gunakan untuk keselamatan dan untuk kemajuan bangsa dan negara kita. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kita berupaya keras agar pandemi ini cepat berlalu. Kita harus saling menjaga, saling mendukung, saling membantu, saling menjaga sesama, jangan sampai terpapar, dan kita juga saling membantu agar ekonomi kita tidak terkapar. Karena itu, selamatkan tetangga, selamatkan kerabat, dan juga saudara-saudara kita yang lain dengan disiplin menjalankan protokol kesehatan, dengan peduli membantu tetangga yang tengah kesulitan, dengan belanja di usaha kecil, di usaha mikro, belanja di usaha ultra mikro, dengan membeli karya-karya dan produk-produk Indonesia. Saya yakin dengan kepedulian kita bersama, saya optimis semua segera bisa kita lewati. Saya rasa itu hal penting yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Ya, terima kasih Om Swastiastu. Terima kasih Om Swastiastu, Pak Presiden. Pak Presiden. Swastiastu. Sehat Pak. Ya, doanya. Sehat Pak. Ya, terima kasih. Ya, saya memperkenalkan diri Pak. Nama saya ada Ketut Gede Artawo dari Bali. Ini bunda saya Pak. Bu Mari. Bu Mari dari Bali. Dari Bali, Pak Presiden. Pak Ketut, Bu Mary, produknya apa ya? Dari Bali. Ya. Produknya apa? Punya produk apa? Patuk. Oh. Saya dari Bali, produknya patuk Pak, kerajinan kayu. Oh. Iya. Biasanya apa? Ya. Berjualannya di Bali atau ada yang diekspor langsung? Nggak ada Pak, sementara kita di rumah ada galeri Pak. Terus kita objek-objek wisata, kita ada tempatin, ada kita sewa. Lot online Pak, sewa-sewa gitu aja Pak. Oh. Terus dengan kondisi pandemi COVID ini gimana jualannya? Aduh, kalau Sepi Pak, sepi. COVID ini Pak pengaruh sekali nih Pak, sampai turun sampai 50%. Saya dari ini saya optimis ini untuk kedepannya kayaknya akan berlalu jadinya Pak Presiden. Ya, kita berdoa bersama agar pandemi COVID ini segera berakhir, dan ya, ini sekarang saatnya untuk juga Pak Ketut, Bu Mary bisa ini dicobalah dipindah untuk ke platform digital untuk mengembangkan usahanya. Udah dicoba belum? Sementara ini kan ini Pak, belum ini Pak, saya mau belajar masalahnya nih. Siapa tahu dari kepemerintahan bisa membantu nanti Pak, usaha kita sebagai UKM.
Iya, iya. Itu kalau bisa pindah ke platform digital, ada yang dijual offline, tapi juga ada yang dijual online. Saya kira akan membantu meningkatkan omset dari Pak Ketut dan Bu Mary. Ya. Iya. Nanti kalau Bapak ada acara ke Bali, nanti mampir ke rumah saya, ke Ibu di tempat di Jalan Raya Mas, Pak, di Ubud, Pak. Oh, di Ubud. Ya. Ye. Ya. Iya, Imang. Ya. Nanti diingatkan. Terima kasih. Ya. Iya. Ya. Iya. Terima kasih, Pak. Terima kasih semua Om Terima Santi-Santi. kasih semua kasih. Pak Om Santi. Ya, Terima kasih Pak Ketut dan Bu Mari. Semoga setelah ini langsung ya segera jualannya lewat online. Nanti kalau misalnya udah jualan lewat online, saya beli deh. Iya. Ya, selanjutnya kita akan Halo Pak ke Presiden, Semarang. dikasih aja. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan ke Semarang. Ada Mbak Dea Valencia di sana. Silakan Mbak Dea Valencia untuk Selamat siang Pak Jokowi yang saya hormati. Yes. Perkenalkan lagi, nama saya Dea Valencia, Selamat siang. pengusaha baju batik tulis. Ini produknya batik tulis ya, semua batik tulis, nggak ada yang cat. Betul Pak, kita dari Batik Kultur, produksi kami semuanya handmade, batik tulis aja. Bisa ceritakan ke yang lain bisa sukses melalui platform digital, gimana penjualannya, kemudian caranya seperti apa sehingga yang lain bisa ngikuti. Jujur Pak, masa pandemi ini merupakan tantangan terbesar yang pernah saya hadapi. Awalnya sempat bingung, mengingat di balik Batik Kultur ada lebih dari 100 orang karyawan, di mana 50% dari mereka adalah warga difabilitas. Jadi pada awal Maret Pak, saat mendengar dari suami saya tentang kelangkaan masker medis, kita mulai memproduksi masker kain juga. Sampai hari ini 100.000 masker kain telah kami produksi dan dijual melalui situs e-commerce. Dan juga disalurkan secara gratis kepada pekerja-pekerja harian yang juga membutuhkan. Baru minggu lalu Pak, kami meluncurkan seri baru yang telah disempurnakan dengan merek Kultur Mask. Dan puji Tuhan, stok kami terjual dalam waktu kurang dari 24 jam melalui situs e-commerce. Nah dari sini Pak, saya mempelajari bahwa sebetulnya daya beli customer itu masih ada, tapi kebutuhan dan cara belinya yang berubah. Maka menurut saya kita sebagai pengusaha harus dapat beradaptasi, berinovasi, dan berkenalan dengan dunia digital dan bisa bersahabat dengan new normal ini. Jadi dari batik tulis kemudian bergeser ke masker, tapi lewat platform Iya digital Pak. atau gimana? Betul Pak, jadi terus terang sebab adanya WFH dan PSBB, otomatis permintaan terhadap baju ataupun fashion gitu pasti sangat berkurang. Jadi mau nggak mau untuk tetap bisa mempekerjakan seluruh karyawan kami switch ke produksi masker untuk sekarang. Cuman sebetulnya kita juga masih ada PR nih Pak untuk pengrajin batik tulis saya di Pekalongan, Sragen, Cirebon, dan pengrajin tenun di Jepara yang sebetulnya sekarang mereka belum kebagian rezeki. Ya kemarin nih saya beli maskernya. Wah, makasih ya Pak. Nanti saya kirimin, ini kita bikin untuk besok 17-an, masih rada lama. Ini versi yang bendera merah putih, merahnya di atas, di bawah. Ya saya masih banyak kok. Tapi yang merah putih tadi bagus. Terima saya kasih, kira Pak. ini Mbak Dea ini bisa ditiru oleh yang lain bagaimana menggunakan platform digital untuk menjual produk-produknya dan juga menggeser dari produk yang sebelumnya, meskipun ini masih tapi digeser juga ke
produksi masker yang memang sekarang ini permintaannya saya kira meningkat sangat tajam. Terima kasih Mbak Dia, terima kasih. Sukses. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Mbak Dea dari Semarang. Semoga tadi ceritanya bisa menginspirasi pelaku industri produk-produk kreatif Indonesia dan juga pelaku UMKM Indonesia. Saya akan coba kembali ke Pak Rizky, masih tersambung bersama kami, Pak Rizky? Wah, sayang sekali, tidak terdengar suaranya. Baik, mohon maaf Pak Rizky karena suaranya tidak terdengar. Sayang sekali tidak bisa bergabung dan berbincang dengan Pak Presiden pada pagi hari ini, tapi kami mengucapkan terima kasih sudah bergabung bersama kami. Iya. Dan pemirsa, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada seluruhnya yang sudah bergabung, Pak Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji Joko Widodo. Terima kasih Pak, suatu kehormatan Bapak bisa bergabung bersama kami dan meresmikan gerakan Bangga Buatan Indonesia. Terima kasih juga saya ucapkan kepada seluruh pelaku UMKM dan produk kreatif Indonesia, Pak Rizky, Pak Ketut, Bu Mari, Mbak Dea, serta seluruh pelaku industri ekonomi kreatif dan UMKM di Indonesia. Terima kasih juga kepada seluruh pemirsa yang sudah menyaksikan dan bergabung bersama kami. Dan jarak mungkin sedang membatasi ruang gerak kita secara fisik, tapi jangan sampai membatasi kreativitas kita. Mari terus berkarya, menghasilkan produk-produk kreatif dan bangga buatan Indonesia.